God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan Roh Kudus Sang Penghibur. Kami bersyukur untuk hari-hari yang kami jalani, karena Engkau senantiasa hadir mendampingi hidup kami. Kami bersyukur masih dapat merayakan masa Raya Paskah di tahun 2020 ini. Meski dengan keadaan yang terbatas, kami bersyukur boleh datang kepadamu di dalam ibadah doa di Pekan Doa Novena 2020. Meski boleh kami alami melalui ibadah online saat ini. Berkati Tuhan ibadah doa di hari ke-6 ini, agar melalui pujian yang kami lantunkan, pembacaan ayat Alkitab yang kami dengarkan, dan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, iman percaya kami boleh dikuatkan dan diteguhkan, dan kami senantiasa dapat menghayati kehadiran Roh Kudus di hati dan kehidupan keseharian kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 30 dilanjutkan pasal 23 ayat 6 sampai 11. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar.
Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah firman Tuhan. Tiada yang baik selain Dikau. Ku memuji Tuhan yang menasihati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Jaga
Datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Pembacaan Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah firman Tuhan. Biarpun di matamu
Allah Bapa Maha Kuasa yang memberikan ketentraman hidup bagi seluruh insan manusia, berikanlah kepada kami hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang bersih saat menghadapi tantangan kehidupan di masa pandemik COVID-19 ini. Berkati seluruh pemimpin negara di dunia ini dalam seluruh kebijakan yang dibuat untuk masing-masing negara. Kiranya semua kebijakan yang diambil di masa pandemik ini sungguh berpihak kepada rakyat banyak, agar ketentraman dan keamanan sungguh dapat terjaga dan memberikan kedamaian di hati semua insan manusia. Jauhkanlah kami dari segala perpecahan dan kerusuhan. Biarlah setiap insan manusia di dunia terpenuhi semua kebutuhan utamanya, baik sandang, pangan, papan, serta rasa aman agar sejahtera fisik dan psikologisnya. Kami percaya di tangan-Mu terpelihara segala sesuatu yang hidup di dunia ini. Allah Bapa, dalam kasih dan rahmat-Mu, kami memohon. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ambil, Jangan jalan terus. Yesus Kristus Penyelamat, Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau senantiasa memberikan harapan baru kepada semua insan manusia. Engkau memakai kami gereja-Mu sebagai lembaga maupun pribadi, agar pengharapan dari Tuhan sungguh nyata bagi setiap orang. Kami memohon, meski ibadah ritual kami terhambat di tengah PSBB ini, tapi biarlah ibadah yang nyata dapat kami wujudkan bagi sesama kami. Kami bersyukur masih dapat melakukan kegiatan kesaksian dan pelayanan dalam bentuk diakonia bagi anak-anak asuh dan anggota diakonia yang lainnya. Tolonglah kami agar kesaksian dan pelayanan kami bisa menyentuh banyak orang, agar mereka pun dapat merasakan cinta kasih dan pemeliharaan-Mu. Ya Yesus Kristus, dalam kasih dan rahmat-Mu kami memohon. Yesus Tuhan, dengar doaku. orang lain kau ambil, Jangan jalan terus. Ya Roh Kudus, penolong dan penghibur kami mempercayakan hidup tiap orang yang lanjut usia dan mereka yang rentan terhadap virus COVID-19. Beri mereka kesehatan tubuh yang baik, juga kesabaran saat mereka harus di rumah saja. Tolonglah kami agar tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Bantulah kami dapat mengisi hari-hari kehidupan kami dengan kegiatan dan aktivitas yang berarti dan memberi semangat kehidupan bagi kami. Buatlah kami menjadi inspirasi bagi sesama kami dalam sikap dan tindakan hidup sehari-hari. Ya Roh Kudus, dalam kasih dan rahmat-Mu kami memohon.
Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ambil. Jangan jauh